Baik, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman kita semuanya dimanapun berada, kali ini saya akan membagikan beberapa informasi ya terkait dengan PPG begitu ya, dan apa yang sudah dilakukan oleh pengurus DPP Perdiski ya terkait membahas isu-isu PPG Pendidikan Agama Kristen. Baik teman-teman, kita akan sampaikan informasinya ya. Ini saya ambil dari website Perdiski sendiri, di mana di situ sudah dibuatkan ya. Perdiski mengadakan audiensi dengan Dirjen Bimas Kristen ya terkait dengan membahas isu-isu PPG PAK ya. Nah teman-teman, informasinya ini terkait dengan hal ini dilaksanakan pada Selasa 18 Februari 2025 yang lalu ya. DPP Perdiski yang diwakili oleh Bapak Apriliandi Sebastian selaku Wakil Ketua 3 dan Brian Roy Siahaan selaku Koordinator Perdiski Wilayah Provinsi Jakarta mengadakan audiensi dengan Dirjen Bimas Kristen dan Direktur Pendidikan Agama Kristen di kantor Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkait permasalahan mekanisme pendaftaran PPG Pendidikan Agama Kristen yang menjadi perhatian utama Perdiski. Jadi teman-teman, terkait dengan video sebelumnya ya yang saya sudah buatkan, di mana ada masalah-masalah ya terkait dengan pengajuan PPG khususnya Pendidikan Agama Kristen ya. Jadi kemarin kita sudah rangkum ya masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman, dan sudah kita sampaikan melalui DPP Perdiski gitu ya teman-teman. Dan hasilnya tanggal 18 Februari kemarin DPP Perdiski sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya gitu ya. Nah, terkait dalam hal ini ada banyak komentar ya di kolom komentar video sebelumnya ya. Teman-teman menyampaikan keluh kesahnya saat mendaftar begitu ya, terkait dengan jadwal ya, dan yang sampai hari ini belum diverifikasi dan lain sebagainya. Itu sudah kita sampaikan sehingga ada penambahan waktu begitu ya bagi teman-teman untuk perbaikan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini foto daripada Bapak Direktur serta Ibu Dirjen ya, dan Pak Lendi Sebastian serta Bapak Siahaan ya di Jawa Timur. Nah teman-teman, dalam pertemuan tersebut perwakilan daripada Perdiski menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi perhatian organisasi profesi guru agama Kristen ini ya. Perdiski memohon kepada pihak Dirjen Kristen untuk mempermudah proses seleksi pendaftaran PPG Pendidikan Agama Kristen ya, termasuk mempertimbangkan persyaratan mengajar 24 jam mengajar ya teman-teman ya. Ini terkait dengan harus 24 jam mengajar kemarin ya, sehingga bisa masuk untuk mengajukan begitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini sudah disampaikan bahwa tidak harus 24 jam. Yang penting Bapak Ibu guru ada jam mengajar sebagai guru pendidikan agama Kristen di sekolah Bapak Ibu ya. Sehingga ini sudah disampaikan oleh teman-teman DPP Perdiski ya, Pendidik Siswa Kristen Indonesia, kepada Pak Direktur yang hadir di sana dan Ibu Dirjen sekaligus dalam pertemuan tersebut ya. Nah teman-teman, di sini kita nampak ya berkasnya ya, berkas penyampaian masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman saat mengajukan pendaftaran gitu ya, seleksi administrasi. Baik teman-teman, selanjutnya Perdiski memohon supaya biaya PPG yang dianggarkan oleh pemerintah diperjelas mekanismenya, supaya guru-guru yang mengikuti pendidikan profesi guru
pendidikan agama Kristen ini tidak dibebankan biaya sama sekali. Jadi ada isu kemarin terkait dengan ya boleh biaya sendiri dan sebagainya, sudah dijelaskan ya teman-teman ya, bahwa semuanya itu ditanggung dan dibebankan kepada Kementerian Agama, khususnya Dirjen Bimas Kristen. Jadi teman-teman tidak dipungut biaya sama sekali, begitu ya informasinya dari pusat, tidak dipungut biaya sama sekali untuk kita semuanya yang mengikuti PPG, karena yang 800.000 per orang itu sudah dianggarkan oleh Dirjen Bimas Kristen, begitu ya teman-teman ya. Nah lalu Perdiski memohon agar Dirjen Bimas Kristen dan pejabat tingkat kota kabupaten dapat membantu guru-guru dalam melakukan pendaftaran PPG secara khusus dalam mengupload berkas. Jadi teman-teman, dalam penguploadan berkas ini juga ya dianjurkan ya supaya pejabat tingkat kabupaten kota ya membantu guru-guru yang melaksanakan pendaftaran, begitu. Apa saja kendalanya, bagaimana caranya ya, teman-teman bisa berkoordinasi dengan tingkat kabupaten kota ya. Jadi ini yang disampaikan. Begitu juga nanti ke depan ya dalam penguploadan, perbaikan, dan bagi teman-teman untuk tahun 2026-nya nanti juga ya bisa dibantu oleh pejabat-pejabat kita di tingkat kabupaten kota, begitu ya, dalam hal penguploadan berkas dan lain sebagainya. Baik teman-teman, selanjutnya Perdiski memohon agar kuota PPG tahun 2025 sebanyak 29.000 orang peserta ya dapat diserap dan diikutsertakan dalam seleksi tahun 2025 sampai dengan 2026. Jadi teman-teman, menurut sesuai dengan data daripada Kementerian Agama, di mana peserta ini ada sekitar hampir 29.000 orang begitu ya. Jadi kalau kita bagi dalam 10 batch 2 tahun itu sekitar 2.900 orang per batch. Namun sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan dalam batch pertama itu hanya 2.500 orang begitu ya setiap batchnya. Nah teman-teman, ini kita tunggu kebijakan selanjutnya nantinya ya teman-teman ya. Nah lalu Perdiski juga mendorong agar semua guru pendidikan agama Kristen yang sudah lolos pretest PPG 2018 sampai dengan 2022 ya dapat diprioritaskan dalam seleksi PPG 2025. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum dipanggil ya, ini informasinya kita dapatkan agar melapor ya, lapor diri ya, dengan membuat surat pernyataan kronologi ya, di mana teman-teman sudah lulus begitu ya. Nah jadi teman-teman membuatkan buktinya ya, terkait dengan bukti itu foto simpatika teman-teman, di mana teman-teman di situ ditampilkan di tahun 2018, 2021 ya, 2022 itu bahwasanya teman-teman itu bila mana di tahun itu teman-teman lulus ya, teman-teman ambilkan fotonya dan dilampirkan sebagai barang bukti. Begitu juga untuk surat ujiannya, kertas ujiannya boleh itu menjadi barang bukti serta S37 ya teman-teman, yang bisa diambil atau di print dari kelulusan teman-teman di tahun 2018, 2021, 2022 gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman, informasi selanjutnya, Perdiski sebagai organisasi profesi guru agama Kristen yang sudah berbadan hukum sejak tahun 2022 ini serius memperjuangkan hak dan kewajiban guru agama Kristen. Juga telah menerbitkan modul ajar siswa-siswi menjelajah firman ya. Ini ya temanya ya, menjelajah firman secara lengkap dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Hal ini menunjukkan komitmen Perdiski dalam memperjuangkan kebutuhan dan hak-hak bagi semua anggotanya serta seluruh guru agama Kristen di Indonesia ya. Jadi teman-teman, ini ada
modul ajar ya, di mana yang sudah disiapkan ya seperti LKPD begitu ya oleh Perdiski sendiri, baik dari jenjang SD, SMP, SMA sampai dengan SMK. Baik teman-teman, selanjutnya Perdiski mengajak semua komponen guru agama Kristen di Indonesia untuk bersatu dan memajukan pendidikan Kristen di Indonesia. Melalui audiensi diharapkan dapat membawa hasil yang positif dan memperkuat kerjasama antara Perdiski dan Dirjen Bimas Kristen dalam memperjuangkan kebutuhan dan hak bagi guru-guru agama Kristen di Indonesia. Jadi teman-teman, Perdiski ini memang kita melihat bahwa tetap pada visi misinya, di mana untuk memperjuangkan guru-guru dan serta memajukan pendidikan agama Kristen di Indonesia, sehingga membangun kerjasama dengan Dirjen Bimas Kristen dalam hal ini. Jadi teman-teman, yang di lapangan begitu ya, silahkan bentuklah ya, bersatulah, jangan sampai terpecah belah begitu ya, semuanya bersatu sehingga teman-teman kita sama-sama memperjuangkan ya apa saja masalah-masalah ya yang dihadapi oleh teman-teman. Jadi teman-teman, seperti kasus yang viral ya, yang sudah viral di di Kabupaten Nias Selatan begitu ya, ada satu guru agama di mana yang tidak dicairkan begitu ya, belum dicairkan untuk TPG-nya ya, TPP-nya. Jadi teman-teman, ini juga sudah kita usulkan kepada DPP agar DPP juga bisa menyampaikan hal ini begitu ya, dan banyak ya kasus-kasus yang sama begitu yang sudah disampaikan kepada DPP Perdiski. Jadi teman-teman, untuk supaya Perdiski ini ya bisa mengetahui masalah-masalah dan membantu teman-teman di lapangan begitu ya, tentunya harus ada perwakilan teman-teman ya, harus ada perwakilan di tingkat daerah, di tingkat provinsi. Nah, oleh sebab itu teman-teman bersatu membentuk perwakilan kepengurusan ya, yang istilahnya disebut DPW, Dewan Pengurus Wilayah gitu ya, untuk tingkat provinsi, dan DPD, Dewan Pengurus Daerah untuk tingkat kabupaten kota masing-masing. Oleh sebab itu teman-teman bersatu sehingga bisa seluruh Indonesia, guru-guru agama seluruh Indonesia bisa menyampaikan ya kesah keluhnya begitu ya, terkait dengan apa yang dihadapi di lapangan, sehingga bisa kita bekerja sama untuk memperjuangkannya dan mencari solusi bersama begitu ya, baik tingkat kabupaten kota ya, tingkat provinsi maupun sampai kepada tingkat pusat, seperti yang sudah dilakukan oleh DPP Perdiski ya. Nah teman-teman, inilah ya yang bisa disampaikan lewat informasi ini ya. Teman-teman silahkan ya bersatu di daerah masing-masing ya, membentuk kepengurusan. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, apabila masih ada kendala-kendala ya yang dihadapi yang mungkin sampai hari ini belum terdengar oleh Perdiski, mohon disampaikan ya teman-teman ya. Di sini di website ini sudah dibuatkan ya, sudah dibuatkan di mana teman-teman bisa menghubungi begitu ya, bisa menghubungi daripada Perdiski ini ya. Nah, di sini sudah disampaikan ya alamat kantor kita, Ruko Kelampis, Megah Blok G 16 sampai 21, RT 04 RW 01, Kelampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur ya. Ini nomor kode posnya ya. Lalu teman-teman boleh chat ya di 0812 1765 077 begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, how can we help you? Bagaimana kami boleh menolong teman-teman ya, silahkan dihubungi ya tempat ini ya, ini nomor teleponnya, silahkan dihubungi, baik itu terkait dengan pembentukan DPW, DPD, silahkan teman-teman hubungi ya
di nomor telepon tersebut, boleh di chat, silahkan ya teman-teman ya, agar teman-teman kita boleh saling mendukung, saling membangun satu dengan yang lainnya ya teman-teman ya. Dan ingat bahwa Perdiski ini adalah ladang pelayanan kita ya di sekolah. Selain gereja, jadi organisasi keguruan profesi ini adalah sebagai ladang ya, ladang pelayanan kita juga bersama teman-teman ya. Jadi tentunya kita harus bisa saling membantu untuk kemajuan pendidikan agama Kristen, khususnya untuk kesejahteraan guru-guru pendidikan agama Kristen gitu ya, serta teman-teman bagi generasi kita selanjutnya begitu ya. Siapa tahu anak-anak kita nantinya juga bisa sama seperti kita menjadi guru agama di sekolah-sekolah, sehingga apa yang kita alami sekarang ini ya tidak mereka alami lagi begitu ya, hal-hal pahit yang kita alami sebagai guru pendidikan agama Kristen. Nah ini ya teman-teman, terkait dengan modul tadi, teman-teman boleh pesan di sini ya, cara pemesanan bukunya ya, silahkan ya teman-teman, boleh dipesan ya. Ini untuk tingkat SD, SMP, dan SMA SMK ya teman-teman ya. Oke, silakan dihubungi di alamat yang sudah diterakan tadi teman-teman. Baik teman-teman, ini saja informasi yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.